Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Waalaikumsalam. kelas 21C1 Sistem Informasi Universitas Duta Bangsa Surakarta, akan menerangkan tentang analisis korelasi. Tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika oleh Agus Rianto, Dini Ramdhani, Nurbaiti Maulidina. Analisis korelasi. Next. Analisis korelasi merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif. Dasar pemikiran analisis korelasi: bahwa adanya perubahan sebuah variabel disebabkan atau akan diikuti dengan perubahan variabel yang lain. Berapa besar koefisien perubahan tersebut, yaitu dinyatakan dalam koefisien korelasi. Semakin besar koefisien korelasi, maka semakin besar pula keterkaitan perubahan suatu variabel dengan variabel yang lain. Lanjut. Di bawah ini adalah contoh bentuk dari korelasi. Yang pertama adalah korelasi positif. Contohnya adalah hubungan antara harga dengan penawaran, hubungan antara jumlah pengunjung dengan jumlah penjualan. Berikutnya adalah hubungan antara jam belajar dengan IPK. Kemudian bentuk yang kedua adalah korelasi negatif, yaitu hubungan antara harga dengan permintaan. Selanjutnya adalah hubungan antara jumlah pesaing dengan jumlah penjualan. Dan contoh yang lain pula adalah hubungan antara jam bermain dengan IPK. Kemudian beberapa contoh korelasi yang lain disebutkan dalam slide ini adalah pupuk dengan produksi panen, biaya iklan dengan hasil penjualan, berat badan dengan tekanan darah, pendapatan dengan konsumsi, investasi nasional dengan pendapatan nasional, harga barang dengan permintaan barang, dan pendapatan masyarakat dengan kejahatan ekonomi. Selanjutnya adalah akan disampaikan oleh rekan kami, Nurbaiti Maulidina. Silakan. Kapan suatu variabel dikatakan saling berkorelasi? Variabel dikatakan saling berkorelasi jika perubahan suatu variabel diikuti dengan perubahan variabel yang lain. Untuk contoh grafiknya seperti pada gambar pada slide tersebut. Sifat penting dari konsep korelasi: 1. Nilai korelasi berkisar antara negatif 1 sampai dengan 1. Kedua, jika X dan Y saling bebas, maka korelasi akan bernilai 0. Ketiga, meskipun korelasi mengukur derajat hubungan, tetapi bukan alat uji kausal. Keempat, korelasi dalam populasi biasa disimbolkan dengan rho, sedangkan dalam sampel disimbolkan dengan R. Terakhir, ukuran derajat hubungan disebut koefisien korelasi. Korelasi berdasarkan arah hubungannya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, korelasi positif, jika arah hubungannya searah. Yang kedua, korelasi negatif, jika arah hubungannya berlawanan arah. Dan yang ketiga, korelasi nihil, jika perubahan kadang searah tetapi kadang berlawanan arah. Gambar grafik. Untuk beberapa kategori korelasi diantaranya korelasi yang positif, grafiknya dari bawah ke atas. Lalu untuk yang korelasi negatif, grafiknya dari atas ke bawah, seperti yang tertera pada slide tersebut. Untuk nilai koefisien korelasi akan selalu sebesar R lebih dari sama dengan negatif 1 dan R kurang dari positif 1. Beberapa jenis analisis korelasi. Yang pertama, korelasi produk moment atau persen. Kedua, korelasi rank Spearman. Dan ketiga, korelasi data kualitatif. Untuk korelasi produk moment digunakan untuk menentukan besarnya koefisien korelasi jika data yang digunakan berskala interval atau rasio. Untuk rumus yang digunakan seperti yang tertera pada slide tersebut. Untuk contoh kasus,
akan dijelaskan oleh rekan kami Mbak Dini. Silakan Mbak Dini. Contoh kasus, sebuah perusahaan AC ingin mengetahui apakah adanya pengaruh suhu ruangan terhadap jumlah cacat produk AC yang dihasilkan dan juga ingin mengetahui keeratan serta bentuk hubungan antara dua variabel tersebut. Perusahaan AC tersebut kemudian mengambil data selama 30 hari terhadap rata-rata atau mean suhu ruangan dan jumlah cacat produk seperti di bawah ini. Bentuk tabelnya sebagai yang tertera di PPT. Next, Mbak. Penyelesaiannya. Pertama-tama hitunglah X kuadrat, Y kuadrat, XY, dan totalnya seperti tabel di bawah ini. Next. Adapun hasil rata-rata suhu ruangan atau X yaitu 699, jumlah cacat atau Y 282, X kuadrat 16487, Y kuadrat 3118, dan perkalian XY atau rata-rata suhu ruangan dan jumlah cacat yaitu 6861. Next, Mbak. Lalu hitunglah koefisien korelasi berdasarkan rumus relasi di bawah ini. Sebagai berikut. Koefisien korelasi bernilai 0,955, artinya R lebih dari atau sama dengan -1 dan R kurang dari atau sama dengan +1. Next, Pak. Kesimpulannya adalah, jadi koefisien korelasi antara suhu ruangan dan jumlah cacat produksi AC adalah 0,955, berarti kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang erat dan bentuk hubungannya adalah linier positif. Terima kasih. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.